Islam menjunjung tinggi perdamaian sesama manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Konten ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya di Pustaka Buya Hamka oleh Arif Rahman Khalid A.R. Sutan Mansur, Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia PWM Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Islam merupakan agama terakhir dan juga sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ajaran-ajaran dalam Islam merupakan ajaran yang paling lengkap dan sempurna. Dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber utama yang membawa perdamaian dalam kehidupan manusia. Sedangkan misi kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menebar nilai-nilai perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam sebagaimana termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Menurut Al-Quran, istilah damai direpresentasikan dengan kata salam, yakni sebuah kata yang memiliki hubungan semantik dengan kata Islam. Al-Quran menyebut redaksi salam sebanyak 175 kali. Rinciannya yaitu 79 kali dalam bentuk isim, kata benda, 50 kali dalam bentuk naat, kata sifat, dan 28 kali dalam bentuk fiil atau kata kerja. Adapun salah satu ayat Al-Quran yang menuntut upaya transformasi perdamaian adalah ayat 208 dalam surat Al-Baqarah, "Hai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam kedamaian secara menyeluruh. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Rashid Ridha dalam kitab tafsirnya berjudul Tafsir Al-Manar menyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar masuk dalam kedamaian secara totalitas. Allah telah memberikan hidayah pada manusia agar mereka mentransformasikan perdamaian, salam, kebajikan, salah, dan kerukunan, wifaq, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam. Sedangkan menurut mufasir besar, Imam Tabari, ia menafsirkan potongan ayat udkhulu fisilmi kafah dengan menegakkan syariat-syariat Islam. Artinya, menjaga segala hal yang diwajibkan serta melarang untuk menyia-nyiakannya. Kriteria Muslim ideal. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kriteria tentang Muslim ideal yang patut kita ketahui. Menurutnya, Muslim ideal adalah orang yang mampu memberi kedamaian bagi masyarakat dari perilaku dan komunikasinya. Kriteria ini sebagaimana sabda Rasul dalam hadis, seorang Muslim adalah yang mampu memberi rasa damai pada kaum Muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Battal dalam kitabnya, Syarh Sahih Al-Bukhari, menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Musa tentang kriteria keislaman yang utama. "Seperti apa Islam yang utama wahai Rasulullah?" Al-Islam al-Afdal. Kemudian, Rasulullah menjawab, memberi rasa aman pada orang lain baik dari tangan atau ucapannya.
Sementara dalam riwayat lain yaitu dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Seperti apa Islam yang utama?" Nabi pun menjawab, "Memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal." Oleh sebab itu, Islam sebagai agama damai tidaklah membenarkan adanya praktik kekerasan. Cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan apa yang dianggap sakral adalah bukan cerminan ajaran Islam. Prinsip perdamaian Al-Quran. Pada dasarnya banyak nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip perdamaian yang termaktub dalam Al-Quran. Adapun prinsip ajaran Islam yang berorientasi pada terbentuknya perdamaian di tengah umat manusia sehingga mereka dapat hidup rukun, sejahtera dan harmonis, antara lain sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi keadilan. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 256. Al-Sa'di menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hambanya beriman dengan cara senantiasa menegakkan keadilan dalam segala gerak-geriknya. Hal itu dilakukan karena Allah semata, bukan karena tujuan yang bersifat duniawi. Maksud dari adil di sini yakni tidak berlebihan, ifrat, dan meremehkan, tafrit, dalam segi ucapan dan tingkah laku. Al-Sa'di juga menjelaskan, ayat di atas menyeru umat Islam agar bersikap adil baik kepada muslim atau non-muslim. Sesungguhnya, sikap adil itu lebih dapat mendekatkan diri kepada takwa. 2. Adanya persamaan derajat. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sementara itu, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyatakan bahwa ayat tersebut memberikan kabar kepada manusia bahwa mereka diciptakan oleh Allah dari satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga, antara satu individu dengan individu lainnya sama, saudara dalam satu nasab. Oleh karenanya, tidak pantas bagi mereka saling membanggakan diri sebab nasab. Allah pun melarang manusia untuk saling mencemooh atau mencaci maki satu sama lain. Sungguh, Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku yang tidak lain tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Bukan untuk saling membanggakan atau memudaratkan satu sama lain. 3. Menyeru hidup rukun dan saling tolong-menolong. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Adapun yang dimaksud dengan al-biru pada ayat di atas yaitu senantiasa melakukan kebaikan. Sementara yang maksud al-taqwa adalah takut untuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain. Tentu saja baik dari segi agama atau dunianya serta takut untuk melakukan segala macam maksiat.
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, gagasan tentang perdamaian merupakan hal mendasar dan mendalam sebab berkaitan dengan watak agama Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah merupakan agama yang mengajarkan tentang perdamaian dan keselamatan seluruh umat manusia. Dengan begitu, Islam melarang setiap individu melakukan suatu hal yang dapat memudaratkan individu lainnya, sehingga Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Wallahu a'lam.